Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian duha Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di waktu duha ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada setiap orang yang berjalan di atas ajaran beliau hingga akhir zaman nantinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tema kita ini seputar kerja. Nah, sebelum sampai kepada kerja, kita harus tahu dulu ya bagaimana hubungan interaksi sesama muslim yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nantinya ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana interaksi sosial atau hubungan di antara kita, prinsip-prinsipnya seperti apa. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang beriman itu bersaudara. Itu poin pertama. Karena bersaudara, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka interaksi di antara kita itu adalah interaksi yang sifatnya saling tolong-menolong, bukan interaksi yang saling menjatuhkan. Termasuk juga dalam hubungan muamalah, entah kita kerja atau mempekerjakan, itu juga di atas prinsip ikhwah, persaudaraan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 29 itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta sesama di antara kalian dengan cara yang batil. Di antara maknanya itu adalah bidzulmin. Kita nggak boleh ketika kerja atau mempekerjakan orang ternyata interaksinya itu interaksi kezaliman. Misalnya kita menahan-nahan atau menunda-nunda gajinya misalnya, atau bahkan kita tidak menggajinya, ini nggak boleh begitu. Ya, maka untuk itu perhatikan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ukhuwah ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'minu lil mu'minina kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin atas mukmin yang lain itu seperti bangunan masjid ini yang saling mengokohkan, yasuddu ba'dahu ba'dha, yang saling mengokohkan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, di mana ketika ada salah satu anggota tubuh merasakan sakit, kata Rasulullah, maka seluruh anggota tubuh juga akan merasakan sakit. Idza ishtaka adwun ishtaka syairul jasadi bil sahari wal humma. Karena saling mengokohkan, harusnya saling menguatkan. Dan begitu ketika ada muslim yang disakiti, dizolimi, kita juga merasa tersakiti dan terzolimi. Nah, kalau kita sudah tahu sampai di sini, nah kita tambahkan lagi ya, agar kita tuh tidak saling menzolimi, bahwa ketika kita itu saling berkasih sayang karena Allah. Nah, kan kita ini kan ada yang dari satu ranting, satu cabang, satu masjid, satu aum begitu. Itu kalau interaksi di antara kita itu dilandasi karena al-hubbu fillah, cinta karena Allah, maka yang demikian itu adalah ibadah yang luar biasa. Jangan dikira
Jangan dikira. Termasuk juga nanti misal kita ini saling mencintai karena Allah, lalu kemudian qadarullah tua bareng. Dulu kita bareng-bareng misalnya di ranting, dulu mungkin bareng-bareng di masjid, mungkin dulu bareng-bareng di rumah sakit, di sekolah, di kampus, lalu kemudian setelah tua pensiun saling ziarah, saling mengunjungi. Maka kunjungan seperti itu juga ibadah. Nah, ini sebagai, sekali lagi saya ceritakan ini muqaddimah ketika kita memahami bagaimana harusnya kita berinteraksi, ya, bermuamalah. Ada sebuah kisah ini disampaikan Nabi SAW. Kisah ini sahih, termaktub dalam kitab-kitab hadis, diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwa ketika itu Rasulullah SAW menceritakan, kata Rasulullah SAW, ada rajulan zara akhon lahu fillah. Rasulullah SAW menceritakan, sebut kisahnya ini kisah imajiner, karena Rasulullah ingin menyampaikan nilai-nilainya. Kata Rasulullah bahwa ada seorang laki-laki zara akhon lahu fillah, dia mengunjungi ziarah, dia mengunjungi temannya, saudaranya di jalan Allah. Maksudnya itu akhon fillah, saudara di jalan Allah. Kayak kita ini kan saudara di jalan Allah, bukan saudara biologis, tidak lahir dari rahim yang sama, tidak memiliki kekerabatan, ya kan? Saya misalnya dari Sumatera, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dari Kalimantan, Jawa juga ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Apa yang menyatukan kita sehingga kita kumpul di sini? La ilaha illallah. Maka persaudaraan kita disebut persaudaraan iman, persaudaraan di jalan Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Persaudaraannya persaudaraan iman, al-ukhuwah al-imaniyah. Atau dalam hadis Nabi mengatakan persaudaraannya fillah, di jalan Allah. Ya. Nah, suatu saat kata Rasulullah SAW dalam kisah imajiner ini, ada seseorang lelaki, anna rajulan zara akhun lahu fillah, ada seorang laki-laki melakukan kunjungan ziarah ke temannya yang kita sebut tadi akhi fillah, atau saudara di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, fa arsadallahu lahu malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada laki-laki itu di tengah jalan seorang malaikat. Nah, kemudian malaikat itu mengatakan, aina turid? Fulan, kamu mau kemana? Lalu kemudian si fulan itu mengatakan, uridu an azura akhi fulanan, saya mau berkunjung ke rumah saudara saya si fulan, saudara fillah tadi. Lalu kemudian malaikat itu nguji, lihajatin laka indah, kamu berkunjung ke dia, kamu ziarah ke dia, kamu, istilah kita silaturahmi. Kamu silaturahmi itu karena kamu punya hajat ke dia, ya kan? Gitu. Biasanya kan kalau ada orang datang tiba-tiba mau ngutang biasanya. Makanya kadang-kadang kalau ditanya ada di rumah enggak? Wah, ini apa ini? Di mana posisi? Wah, ini apa ini, di mana posisi ini? Nah, kata lelaki itu lah, enggak. Oh gitu. Li qarabati bainika wa bainahu, apakah kamu ingin mengunjungi dia karena ada faktor kekerabatan, persaudaraan yang kita sebut tadi persaudaraan biologis? Maka kata laki-laki, enggak. Babi ni'matin laka indahu, kamu datang, kamu mau mendapatkan nikmat darinya kan gitu. Kamu mau datang ke situ karena kamu berharap, ya karena dia baru pulang umroh nanti dapat kacang Sudan misalnya. Pulang haji, datang ke jamaah ranting fulan, apa ibu-ibu sana pulang haji. Terus lah kita datang ke situ, memang ada apa? Minimal ada parfum. Makanya kalau saya bawa jamaah umroh tuh, kalau ibu-ibu, ini Ustaz belum belanja, ini belum belanja. Kenapa? Nanti jamaah sini datang, tetangga yang sini gitu. Nah, jadi ini manusiawi banget ya, bahwa ketika seseorang tuh mengunjungi, kadang-kadang kena pingin dapat hadiah. Fabi ni'matin laka indahu, kalau bahasa yang digunakan atau diksi yang digunakan Nabi. Nah, ketika laki-laki ini ditanya dengan pertanyaan itu, dia bilang lah, enggak. Akhirnya malaikatnya bingung juga. Fabima,
Lalu kenapa kamu datang jauh-jauh melakukan perjalanan untuk mengunjungi dia? Buat apa? Kamu nggak punya kebutuhan, hajat enggak? Kamu punya kekerabatan dengan dia juga enggak? Kamu bikin berharap hadiah, nikmat darinya juga enggak? Fabima? Terus kenapa? Lalu kemudian dia mengatakan, uhibbuhu fillah. Saya datang berkunjung ke dia karena saya cinta ke dia karena Allah. Ikhwa fillah tadi. Kayak kita ini Bu, yang udah pensiun kan, pensiun rumah sakit. Kenapa? Pengen main ke ibu sono. Ya Allah, dulu saya waktu di rumah sakit kayaknya lagi sakit tuh dia yang bantuin saya gitu. Atau dia dulu kalau itu sering banget ngingatin kita sholat duha. Sekarang saya pengen tahu kabarnya gimana gitu ya. Gitu juga kalau kita di sekolahan kan gitu, kalau udah tua-tua gitu kan pengen. Enggak tua saya aja kadang-kadang pengen ketemu begitu, ngobrol. Ya. Maka apa kata malaikat tersebut? Fa innallaha arsalani ilaik. Tahu enggak kalau Allah itu arsalani, mengutus saya untuk menemui kamu. Ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Tahu enggak? Saya diutus untuk menemui kamu, untuk mengabarkan kepada kamu bahwa Allah cinta sama kamu. Lihubbika iyyahu, karena kamu cinta ke saudara kamu itu karena Allah. Ya, makanya saya bermaksud cerita ini sebagai poin pertama nantinya. Salah satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa tahu nggak pertemuan kita yang terbatas ini bukan sekedar pertemuan, tapi ini aset besar, investasi besar kita untuk masuk surga. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan si malaikat yang diceritakan Nabi ini, ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Allah mengabarkan kepadamu kalau Allah cinta kepadamu karena kecintaanmu kepada saudaramu tersebut. Jadi kalau kita saling mencintai karena Allah, Allah cinta kepada kita. Fahim? Ya. Kan tidak ada yang lebih besar dari pahala ridho dan cintanya Allah kepada kita. Tiap hari kan yang kita sedang kumpul-kumpulin itu kan ridho dan cintanya Allah, agar dengan ridho dan cintanya Allah kita dapat rahmat, kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah itulah yang kita dapatkan, kita merasa kita berhak masuk surga. Nah yang kedua, waqad aujabalakal jannah. Kata malaikat tersebut yang diceritakan Nabi dalam hadis ini, Allah telah menjamin kamu masuk surga. Allah telah menjamin kamu masuk surga. Kenapa tadi, Bu, Pak? Al-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah. Makanya kita ini ya, kalau dikumpulkan di ranting, kalau dikumpulkan di masjid, ini jangan salah sangka, ini investasi besar kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah plus jaminan masuk surga. Dirawat tuh hubungan kita di ranting, dirawat tuh hubungan kita di masjid, di cabang, di aum. Semangat kita ketika berinteraksi, bergaul, bermuamalah itu adalah semangat mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah. Ya. Hadis sahih, nanti bisa dicek ya dalam sahihnya Imam Muslim. Dan kemudian juga tahu nggak? Ada juga hadis lain yang diceritakan atau diriwayatkan di takhrij Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bahwa dalam hadis itu digambarkan Rasulullah SAW mengabarkan, menukilkan hadis qudsi. Sebelum kita ke inti hadis, saya mau tanya, ada yang tahu nggak hadis qudsi? Apa itu hadis qudsi? Nah, hadis qudsi adalah firman Allah secara makna, tapi lafalnya datang dari Nabi. Nabi menceritakan Allah berfirman seperti ini gitu. Tapi bukan Quran yang memang lafalnya dari Allah. Allah berfirman tapi kata-katanya. Iya, kata-katanya dari Nabi. Bukan lafalnya langsung dari Nabi. Dan dia ketika dibaca tidak seperti Al-Quran yang membacanya adalah ibadah secara langsung. Jadi dalam hadis qudsi ini Rasulullah menceritakan bahwa Allah berfirman ketika di mahsyar. Mahsyar itu kan salah satu etape kehidupan akhirat kita sebelum kita sampai pada kesimpulan surga atau neraka. Jadi kita di mahsyar dulu. Selain di mahsyar, nanti kita akan diletakkan, dihisab dulu atau diletakkan di mizan dulu. Mahsyar itu secara bahasa artinya makan yuhsar.
tempat di mana kita dikumpulkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW betapa terik dan teruknya di situ. Digambarkan oleh Nabi kita dikumpulkan di situ kayak orang ngantri dan dalam kondisi panas yang luar biasa. Dengan kondisi yang terik dan teruk itulah kemudian Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, Ainal mutahabbuna bi jalali, al-yawm uzilluhum bi zilli yauma la zilla illa zilli. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Mana orang-orang yang ketika ngaji datang ke Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah bareng-bareng karena saling mencintai karena Allah. Mana dulu yang kalau pengajian bareng-bareng mungkin saling bonceng-boncengan gitu. Kalau zaman saya dulu ngaji, saya kan dari agak pelosok dikit, ngaji pakai ontel. Jadi disamperin rumah saya, ayo ngaji di sana Masjid Taqwa, ayo, begitu. Nanti itu jadi investasi besar. Karena kata Allah, al-yawm uzilluhum bizilli, pada hari ini aku akan naungi mereka, aku akan selamatkan mereka, yauma la zilla illa zilli. Pada hari ini tidak ada naungan, tidak ada keselamatan kecuali naungan dan keselamatan datangnya dari Allah. Kebayang nggak Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa beratnya? Mungkin belum ada yang kebayang mahsyar itu karena masih imajiner. Gini aja lah kita nanti yang di DKI, tanggal berapa kan kita milad kan? Januari. Milad ditaruh dikumpulin di Monas. Dari jam 8 sudah di Monas sampai jam 11, panasnya luar biasa. Pengen nepi cari teduhan nggak? Iya tentu dong. Di mahsyar itu panasnya berlipat-lipat kali lipat. Ternyata ada teduhan yang luar biasa. Itu dikarenakan kita saling mencintai fillah di jalan Allah. Itu makanya saya ngelihat nih jamaah-jamaah kita harus dikuatkan nih. Ini yang agak kurang nih. Agak kurang hubungan interaksi jamaah-jamaah Muhammadiyah di akar rumput. Itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul karena datangnya dari hati sampai ke hati-hati juga, Bu ya, Pak ya. Saling mengokohkan. Jakarta ini kan, karena saya sekretaris Majelis Tabligh Jakarta, saya ngelihat pengajian kita tuh sepi. Beda kalau kita lihat Jawa Tengah. Hari ini atau berapa hari lagi, hari ini kayaknya pimpinan Majelis Tabligh Jakarta Timur studi tour, studi banding atau studi tiru kata mereka ke Majenang, cabang di Majenang pengajiannya bisa ribuan. Satu pengajian itu yang datang hadir ramai sekali. Saya kalau ngisi pengajian ke Jawa Tengah kaget saya. Orang biasa dapatnya seintel begini kan. Gitu. Iya. Saya pernah ngisi di daerah Sukoharjo itu. Jam 6 saya nyampe, pengajian di jam 7. Jam 6 saya nyampe, itu orang-orang udah rame. Saya bilang ini kok rame banget, ada bazar. Enggak, saat ini jamaah pengajiannya. Loh tadi yang jalan-jalan sepanjang jalan, iya. Itu jamaah pengajiannya. Loh, kalau gitu jamaah pengajian kita berapa? Ya sekitar 3.000 ada. Saya kaget. Gemeteran saya ngadapin ibu-ibu 3.000 orang. Orang biasanya kalau di Jakarta dapat Masjid Nurul Amal. Bapak-bapaknya 10 tuh orang Nurul Amal ketawa. Bapak-bapaknya ya 5 lah, ibu-ibunya berapa begitu. Tiba-tiba ribuan yang hadir. Padahal itu jamaah Nurul Amal nggak tahu tuh, begitu kita saling mencintai karena Allah, mengisi dakwah dan pengajian di masjid-masjid kita, itu investasi besar bahwa kita bakal selamat nantinya. Ya, makanya ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamnya. Imam Tabrani punya kitab hadis namanya Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Shagir. Hadis ini di takhrid di 3 kitab ini bahwa disebutkan Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kukabarkan kepada kalian siapa-siapa di antara kalian itu yang bakal masuk surga? Kira-kira kalau hari ini kita didatangi Rasulullah hadir secara fisik begitu, nanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mau tahu nggak siapa yang bakal masuk surga? Kira-kira jawabannya apa? Mau dong. Ya karena kalau disebutkan nama kita betapa riangnya kita di situ, ya kan? Alhamdulillah begitu. Maka kemudian
Jawaban yang sama adalah jawaban para sahabat. Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah kami ingin tahu." Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat baik-baik. An-nabiyyu fil jannah, nabi di surga. Ya iya dong. Iya kan? As-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di surga. Iya dong. Pantas. Ada ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada para sahabat Nabi. Atau dalam surah At-Taubah 100, a'adalahumul jannah, Allah telah sediakan bagi orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, lalu kemudian kata Nabi, ar-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil masri la yazurruhu illa lillah fil jannah. Yang ketiga, ada orang dia ziarah mengunjungi saudaranya fi nahiyatil masri, di pojokan kampung. Kalau konteks kita sekarang dari Jakarta Pusat mau kemana? Sawangan. Ngapain ke Sawangan jauh? Iya, ada Ustaz Reza di sana. Betapa senangnya saya diziarahin, ya kan? Nah, orang yang ziarah, orang yang mengunjungi saudaranya fillah, la yazurruhu illa lillah, dia tidak melakukan ziarah kunjungan itu kecuali karena Allah, maka kata Rasulullah fil jannah, orang ini di surga. Ya, makanya jangan salah. Ini kan semacam ziarahnya kita, ya enggak? Karena kalau setiap hari pasti saya tahu nih, yang bapak-bapak, wow itu, yang ngebut-ngebut di jalan tempat macet-macet itu ya bapak-bapak ini nih. Nah, alhamdulillah sekarang bisa kumpul di sini, selain pengajian bisa ziarah, ya kan? Dan ziarah kumpul-kumpulnya kita ini jadi investasi akhirat. Selain nanti karena kita menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu tariqan bihi ilal jannah. Yang datang ke majelis ilmu melakukan perjalanan bakal dimudahkan jalannya menuju surga. Pengen masuk surga pakai jalan tol atau pakai muter-muter? Oh. Pengen masuk tol aja ada ilmunya. Emang ibu-ibu kalau saya suruh baca Google Map bisa tahu? Kalau nggak ada ilmunya bingung. Mau ke Bekasi aja kalau nggak ada ilmunya pakai muter-muter dulu, ya kan? Mau pakai surga tanpa ilmu ngawur, ya kan? Semua ditabrak, semua dicoba-coba dulu. Makanya kalau mau berhasil aja, kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, yang mau dunia saja pakai ilmu, yang mau pakai menteri emang nggak pakai ilmu, ada ilmunya, ya kan? Apalagi mau masuk surga, yang pengen sukses di akhirat fa alaihi bil ilmi, harus juga dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Ya, dah sampai di sini oke? Oke, saya tambahkan sedikit lagi ya. Sebelum kita masuk ke beberapa poin-poin selanjutnya. Nah, ini juga yang sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga, bahwa hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk juga amal saleh itu adalah iyadatul marid. Apa itu iyadatul marid? Mengunjungi orang yang sakit, ya. Mengunjungi orang yang sakit itu termasuk juga amal saleh yang luar biasa. Maka jangan disepelekan ketika kita bisa mengunjungi saudara kita yang dalam keadaan sakit. Karena gini, tahu nggak, ukhuwah itu mesti ditunaikan dari hidup sampai mati, tahu nggak? Persaudaraan seiman itu mesti ditunaikan dari hidup sampai mati. Apalagi kalau dalam keadaan sekedar sakit saja harus kita tunaikan. Dan Rasulullah mengatakan, hakul muslim ala muslim sittan, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah iyadatul marid. Haknya muslim atas muslim yang lain itu adalah dikunjungi kalau lagi sakit. Ini jangan sampai ya sehat di Muhammadiyah, sakit-sakit sendiri-sendiri. Bahkan kayaknya kalau mau datang ke rumah sakit Muhammadiyah aja kayaknya bingung gitu. Ini kemana nih ya? Ternyata NBM nggak laku begitu misalnya. Jangan sampai. Loh, kita sehat-sehat habis-habis loh, banting tulang, banting keringat, apalagi perlu dibanting untuk menghidupkan cabang, ranting, aum. Begitu sakit jangan sendiri-sendiri. Ya. Makanya dalam sebuah hadis terkait bahwa ukhuwah itu harus ditunaikan sejak hidup sampai mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man
ghassala maitan fakatama alaih ghufira lahu 40 marrah. Yang dia menunaikan ukhuwah dengan memandikan saudaranya yang sudah wafat, dia mandikan. Kenapa? Melaksanakan ukhuwah. Karena salah satu bentuk ukhuwah itu adalah kita mandikan dia, kita kafani dia, kita sholati dia, kita antarkan dia, kita kuburkan dia. Yang memandikan saudaranya, fakatama alaih, dia sembunyikan aib saudaranya, ya mungkin sakitnya lah, apanya, kurangnya, entah ada bisulnya di situ, entah ada bekas kankernya di situ, disembunyiin, tidak diomong-omongin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu 40 marrah. Orang ini akan diampuni 40 kali. Luar biasa kan? Ini kalau ukhuwah sudah mati saja kita tunaikan, pahalanya luar biasa. 40 kali kita akan diampuni oleh Allah. Wa man kaffana maitan kasahullahu min sundusin wastibrakin fil jannah. Barang siapa yang mengkafani jenazah saudaranya fillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaian dia dengan pakaian surga, sundus dan istibrak. Di surga nanti dipakaikan. Luar biasa enggak? Ya. Wa man hafara lahu fa'ajannahu fihi. Barang siapa yang menggalikan kuburan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Ya, ajrallahu lahu minal ajr ka ajri maskani askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, dia akan mendapatkan pahala orang yang dimasukkan ke dalam surga. Makanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan juga mengatakan, sekedar kita ittiba'ul janazah, mengantarkan jenazah saja, kata Rasulullah, falahu qiratan, dapat 2 qirat kan. 1 qirat itu kata Rasulullah misal Uhudin zahaban, seperti 1 gunung Uhud emas. Itu ngantar doang tuh. Apalagi kalau dari prosesi awal mandiinnya, kita ada ya tim mandiin jenazah, ada nggak Aisyah? Aisyah ada nggak? Aisyah DKI? Ada. Timur ada. Itu pahalanya luar biasa. Kita mandikan, kita sembunyikan aibnya, kita kafani dia, kita antarkan jenazahnya. Ya Allah, surga bu. Nggak usah mikirin capeknya, pikirin surga aja udah. Ya. Oke, maka poin selanjutnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kan dari sini akhirnya sudah mulai terbentuk ya, bahwa ketika kita kerja, apalagi kalau kerjanya di perserikatan nih ya. Ini saya anggap aja nih kita kayak HBM aja nih. Kalau di perserikatan itu kerjanya ngitung-ngitung gaji, nggak selesai. Setiap kali remon kurang ngamuk terus nanti. Setiap ada yang kurang ngomel terus. Setiap kali ada tambahan kerja tidak ada benefitnya, ogah-ogahan. Padahal ketika kita di perserikatan, di AUM khususnya, kan visinya itu ibadah. Visinya ibadah. Walhamdulillah kalau ibadah itu punya kaitan dengan kehidupan ekonomi kita. Walhamdulillah misalnya selain ibadah jadi kepala sekolah, jadi guru sekolah, jadi kepala sekolah, lalu kemudian dengan itu bisa punya rumah. Walhamdulillah sekali. Coba lihat ya guru-guru Muhammadiyah yang dari awal sampai tuanya jadi guru, insya Allah lihatlah hidupnya pasti barokah sekali. Barokah sekali. Jarang yang nggak barokah. Untuk mengatakan sebetulnya hampir tidak ada. Gitu. Nah itu sayang keberkahan itu kalau kemudian kerjanya itu tidak dilandasi perjuangan di jalan Allah. Itu kan kita lagi bangun sekolah, membesarkan sekolah, itu jihad. Karena tidak ada suatu bangsa yang bisa maju kecuali dimulai dari pemikiran dan pemahaman, ya kan? Semua itu kan dari sini. Semua aktivitas kita itu kan berawal dari pemikiran dan pemahaman kita. Maka Nahdlatul Ummah, kebangkitan suatu umat itu dimulai dari gerakan pencerdasannya. Dan itu yang digariskan oleh Kiai Dahlan. Enggak susah kalau kita tuh terlalu fokus di sektor-sektor lain, kalau ternyata sumber daya manusia kita ini bobrok. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini sekedar untuk berpikir kecil saja, nggak usah berpikir besar-besar.
Coba kemarin dengan berita-berita viral belakangan hari ini kan kita jadi nyesek gitu. Ada seorang hakim. Hakim itu kan dalam Islam qadi. Qadi. Dia adalah orang yang paling tahu hukum. Harusnya dia orang yang paling sadar hukum, memiliki kesadaran berhukum, dan dialah orang yang paling bertanggung jawab untuk bisa memberikan rasa keadilan. Kalau mafia hukumnya dia, bagaimana lagi? Ke siapa lagi kita mengharapkan keadilan? Dan ketika di suatu masyarakat tidak ada keadilan, apa yang akan terjadi? Barokah dari masyarakat itu akan dicabut dan sebaliknya diganti dengan azab. Maka sekali lagi ya, dalam forum ini mungkin pernah saya sampaikan tesis kesimpulan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syiasah As-Syar'iyyah dan buku-buku yang terkait dengan politik Islam, bahwa sekalipun negara itu negara Islam, kalau kebaikan universal, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang melarang kita berbuat buruk, memerintahkan kita berbuat baik, yang memerintahkan kita untuk yassara ala mu'sirin, permudah urusan orang, kita lawan malah persulit agar ada pintu-pintu cuan di situ. Ada larangan jangan menyuap, ar-rasim al-wal murtasifin nar, yang menyuap dan disuap di neraka. Tapi kalau itu nggak pernah kita laksanakan, sekalipun negara kita negara Islam, Allah cabut itu berkah dari situ dan Allah tidak akan berikan pertolongan sama sekali. Dan sebaliknya, kata Imam Ibnu Taimiyah, kesimpulan beliau setelah mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan syiasah syariah, sistem politik kita, sistem pemikiran politik Islam, negara kafir kayak apapun, dalam artian pemimpinnya, masyarakatnya, tapi kalau nilai-nilai yang universal yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dia terapkan, Allah akan datangkan sebab kejayaan, sebab kesejahteraan. Maka kan kita malu kan, nilai-nilai kita tuh nggak kelihatan di negara kita. Sebaliknya kalau kita datang ke barat, seperti kata Syekh Tantawi itu, ra'aitul Islam lal muslimin. Saya ngelihat Islam di barat tapi kok nggak ada orang Islamnya. Gitu. Sebaliknya kita ngelihat orang Islam di sini nggak ada Islamnya. Ra'aitul muslimina lal islama. Saya ngelihat orang muslim di mana-mana tapi nilai-nilai Islamnya itu nggak ada. Nah, ini yang harus dikaji lebih jauh begitu. Bayangkan korupsi, mafia hukum, menghalalkan yang haram, haram dijadikan halal, halal dijadikan haram. Bunuh orang juga bisa bakalan menang, tidak dipenjara, yang penting wani piro. Sedih kita kan ketika melihat di rumahnya ada uang 1 triliun atau sebutlah 900 miliar dengan emas 50 kilo. Sedih kita. Sedih. Kepada siapa lagi, tanda kutip, selain kepada Allah tentunya kita berharap bahwa bangsa ini nggak akan begini-gini terus-terusan. Kalau gini emas kagak, cemas iya. Orang di negeri kita ini yang namanya tanah kebolak-balik dari atas ke bawah, bawah ke atas, yang dulu digambarkan Imam Ibnu Katsir bahwa kaum Sodom itu tanahnya terbang dulu ke atas baru ditimpakan. Dan ternyata di Indonesia kita baru tahu nggak gitu, karena memang sulit juga untuk bisa memahami tanah terbang. Gimana bisa tanah terbang? Kausalitasnya bagaimana? Di Indonesia kita baru tahu namanya liquifaksi, bahwa ada daerah di Indonesia tanah bagian bawah yang naik ke atas, bagian atasnya tenggelam rumah-rumahnya. Oh, kita baru tahu kayak gitu ya. Dan mungkin saja kemungkinan besar yang terjadi di Sodom kayak begitu tuh. Pertanyaannya, kenapa Allah tampakkan itu terang-terangan dan sampai bisa live itu di Indonesia? Ada kan yang lagi jalan rumahnya di kayak live streaming itu direkam begitu. Itu kurang apa alarmnya gitu loh, kurang apa alarmnya? Apa manti mau secara keseluruhan? Kan enggak. Makanya dalam hal ini dakwah kita tuh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat kita, terutama pemangku kekuasaan, agar ayo sama-sama rubah nih, kalau enggak kita tenggelam bareng-bareng. Iya. Dan cobalah lihat ya. Cobalah lihat negara-negara yang hari ini kita lihat, wah kita pengen banget tinggal di sana. Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Finlandia, katanya Denmark. Itu dimulai dari pemimpin yang benar dan sistem pemerintahannya yang benar, good governance. Gitu. Kita kan berharap justru itu bisa ada di kita, dan itu dimulai dari gerakan pemikiran ya. Anak-anak kita didik, agar nanti kalau dengan didikan kita yang tulus itu,
lahirlah generasi-generasi yang ke depan bisa membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Nggak suram terus, nggak ironi terus. Indonesia katanya luas tapi punya tanah aja susahnya luar biasa gitu. Katanya singkong aja kalau dilempar nggak usah ditanam bisa tumbuh, sayurnya ditelan, umbinya bisa dimakan. Nggak pantas lapar di Indonesia. Kenyataannya sangat ironi, banyak yang Oke. Maka oleh karena itu hadirin, salah satu yang mesti kita garis bawahi bahwa yang namanya kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Salah satu dasarnya adalah Quran surat Al-Jumu'ah di ayat keberapa tuh yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. 1 dan 2 ayat sebelum ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Saya tuh suka lupa nomor ayatnya gitu. Ya maklumlah tidak secerdas Ustaz Adi Hidayat. Ya, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kalian sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera lakukan sa'yu, segera lakukan bercepat-cepat, kalau perlu sampai pakai lari segala, ila dzikrillah, penuhi panggilan Allah, sejenak kita berzikir mengingat Allah. Karena ada 2 komponen yang penting dari muslim. Pertama zikir dan fikir. Ya. Catat aja Bu, komponen terpenting dari muslim zikir dan fikir. Jangan kurang zikirnya, jangan kurang mikirnya. Zikir mulu nggak mikir-mikir payah juga. Apalagi mikir nggak pakai zikir, ngaco. Nah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan tuh zarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan kerjaan, tinggalkan seluruh yang menghalangi kita kepada ketaatan kepada Allah. Bahkan sekolah saat itu juga nggak bisa kita ini selesaikan ini, kita sholat dulu. Ya, kita sejenak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah yang terbaik buat kalian kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu betapa nikmatnya itu surga, pasti kalian tuh nggak akan macam-macam di dunia. Karena belum tahu aja. Dunia yang sering mengkhianati aja tetap aja dijilat-jilat, ya kan? Dunia yang mengkhianati aja tetap aja dikejar-kejar. Nah, karena belum pada masuk surga sih, susah jadinya. Kalau sudah masuk surga dibalikin kemari, pasti saya yakin tiba-tiba jadi malaikat semua ini. Taat semuanya. Oke. Fa idza qudiyatis salatu, dan apabila salat itu sudah selesai ditunaikan, selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi tadi kalau lagi kerja, kalau lagi dagang, kalau lagi beramal, tiba-tiba sudah azan atau sudah ada panggilan untuk salat Jumat, tinggalkan seluruh aktivitas itu. Segera menuju zikrullah. Tapi kalau sudah zikrullahnya, salat Jumatnya ditunaikan, sebaliknya fantashiru, kalian bertebaranlah. Jadi jangan ada lagi pasca salat Jumat ya justru malah tanda kutip leha-leha, walaupun sebenarnya sah-sah aja kalau lagi capek leha-leha. Makanya para sahabat ketika memahami ayat ini, mereka selesai salat Jumat apa yang mereka lakukan? Yang pengen leha-leha di masjid nggak berani leha-leha di masjid kecuali keluyuran dulu, mengamalkan perintah ini. Karena perintah ini datang setelah larangan. Tadinya kan dilarang, nah sekarang diperintahin. Itu menunjukkan perintah ini tegas kata para sahabat. Maka diriwayatkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan dahulu para sahabat dan orang-orang terdahulu jika sholat Jumat selesai ditunaikan maka mereka tidak berani langsung leha-leha. Kalau bahasa saya, mereka tidak berani menjadi muslim yang tidak produktif. Minimal produktifnya itu ngebakar lemak dulu, ya kan? Nah termasuk saya kayaknya nih ya kan, nah, lemaknya banyak, banyakan duduk mulu buat laporan mulu. Kan kalau sekarang dosen katanya nggak boleh sekedar ngajar, harus buat laporan mulu. Aplikasinya berubah-berubah mulu ya kan, sekedar curhat lah. Iya kan? Nah, jadi nggak boleh.
Ya, itu yang dilakukan para sahabat. Nah, sebetulnya ayat ini isyarat bahasa tidak tegas dari Allah agar kita menjadi mukmin yang produktif. Ya, sangkinkan produktifnya, habis sholat tuh jangan langsung leha-leha atau jangan langsung kemudian tidur. Ngapain dulu kayak gitu. Terutama kasusnya nih sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, jangan langsung leha-leha, kita bertebaran dulu, cari tuh yang namanya karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah. Cari itu yang namanya karunia Allah. Kadang-kadang karunia Allah tuh banyak, kitanya aja kadang-kadang males jemputnya, ya kan? Tar aja deh, lama-lama tarsok jadinya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah tuh dulu marah sekali ketika ada orang tanda kutip ya tidak produktif. Orang beriman tuh harus produktif. Ada tanah yang tidak diproduktifkan, Rasulullah marah. Rasulullah nyebutnya tuh kematian. Makanya upaya untuk memproduktifkan tanah disebut ihyaul mawad, menghidupkan yang sudah mati. Karena memang Rasulullah tuh anti sekali perilaku tidak produktif. Nah, kalau di Indonesia kan malah kemudian dikasih diksi yang sehat. Ngapain lo? Mager. Jadi kebiasaan positif jadinya, nggak produktif itu. Jangan dikasih diksi yang positif gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan begini, seseorang itu dia mengumpulkan kayu bakar, lalu kemudian dia letakkan di atas punggungnya, khairun lahu min ayyas alan nasa. Hal yang demikian itu lebih baik daripada dia kemudian menjadi peminta-minta, sekalipun peminta-minta gajinya lumayan. Suatu saat saya pernah di perempatan Pramuka itu, saking capeknya saya nepi sebentar sambil melihat memperhatikan, ada yang ngemis lah, ada yang ngamen lah. Tapi kalau lampu merahnya udah selesai mereka ngumpul dekat ada kios di situ. Nah, di kios itu ada orang dinas sosial. Saya samperin orang dinas sosial, ngobrol, saya tanya, kira-kira kalau ngamen ini dapatnya berapa Pak? Ya 300 kalau nggak kemana Pak. Bisa lebih. Lah saya bilang saya udah keluyuran ini. Dari Ciputat sampai ke Cempaka Putih, kemana-mana. Kalau dibilang 300 belum tentu Pak, saya bilang. Dari Cerendek ngajar lagi ke Cempaka Putih, kan luar biasa itu. Emang kalau kita jadi dosen dapat tuh 300 Pak? Enggak. Pindah nanti dosa kalau pindah. Kan Rasulullah marah banget tuh. Yas'alan nasa, jadi minta-minta, kemudian entah dikasih orang nggak dikasih orang. Nggak boleh. Biar gajinya dikit tapi kita mesti produktif. Maka yang diletakkan Rasulullah sebagai ajarannya bukan banyaknya rezeki tapi berkahnya rezeki. Buat apa banyaknya rezeki uang setan dimakan hantu? Atau uang hantu dimakan setan? Setannya siapa? Kita sendiri misalnya. Iya kan? Coba kalau wallahi ini. Makanya Rasulullah, sebentar kita agak pindah dikit ya. Rasulullah itu apa? Ajarannya kalau kita melakukan transaksi jual beli, al-bayyi'ani bil khiyar, kata Rasulullah. Yang melakukan transaksi jual beli baik pembeli maupun penjual bil khiyar, ada hak khiyar, iya atau tidak, lanjut atau gagal. Kemudian kata Rasulullah, wa in sadaqa wa bayyana burika bai'ihuma. Kalau kedua orang ini baik pembeli maupun penjual jujur dan menjelaskan kondisi barangnya sejelas-jelasnya, maka keberkahan kepada keduanya. Kadang-kadang kan enggak, sampai rumah baru tahu gitu, ya ada aibnya nih, ada cacatnya nih. Begitu juga sektor jasa, jangan sekedar sebanyak-banyaknya kita mengharapkan orang bayar jasa kita. Tahu-taunya kita ada trik-trik yang enggak sehat di situ, ntar orang ngutuk kita, enggak berkah hasil apa yang kita kumpulkan. Saya kadang-kadang dulu kan sering tawaf di Tanah Abang, makanya saya tahu ibu-ibu suka tawaf di Tanah Abang. Orang saya pernah jualan di Tanah Abang, makanya kalau saya ke Tanah Abang hafal banget saya. Itu kadang-kadang yang jual ada spot itu ibu-ibu juga kadang-kadang nggak bisa ngelihatnya, apalagi bapak-bapak. Aib yang ada di sini nih, ini kadang-kadang terlewatkan tuh. Kecuali ibunya telaten ya, semua bekas jahitannya dilihat. Kemudian didiskusiin lagi, ya jahitannya ini bagus nih ini. Nah,
Iya. Nah kalau dia penjual ngomong aja, maaf bu ya, ini jahitannya yang sebelah sini ini, ya udahlah saya kurangin aja, kurang 10.000 lah, gitu. Yang penting laku aja lah, ibu happy saya happy, ya kan? Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kita kan nggak boleh memakan harta di antara kita dengan muamalah batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bisa kita lakukan adalah dengan tijarah, jual beli yang dilandasi taradi, saling ridho di antara kita. Silakan jual celana, baju yang ada aibnya tapi diomongin. Nanti kan dia ngomong, wah ini ada cacatnya aja, si Uda ngotot aja harganya mahal. Enggak ah, 20.000 kalau mau. Tambahin dikit bu. 20.000. Yaudah, ya kan? Ridho kan daripada gara-gara 20.000 sampai rumah kurang ajar ini, nggak ngasih tahu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis tadi, wa in katama wa kadzdzaba, kalau seandainya penjual dan pembeli ini menyembunyikan, yang disembunyikan informasi tentang barang, aibnya lah disembunyikan, atau banyak hal nanti akan kita ceritakan bagaimana menyembunyikan kondisi barang, atau dia nggak jujur. Oh, ada dari dulu tuh ketidakjujuran dalam pasar tuh luar biasa. Misalnya nggak jujur itu, wah jangan khawatir, ini bagus, kartun Jepang dari Hong Kong, begitu. Atau kemudian dia suruh temennya, tiba-tiba ada orang datang, wah ini bagus nih pak, berapa pak? 80 nih. Oh ya 80, nggak apa-apa deh. Kita kemudian di samping 80 dia juga mau, ya udah deh gitu. Kan saya tahu nih trik ibu-ibu. Nah, ketika ada orang nawar didengerin gitu kan, mana tahu nanti iya kalau dia nawarnya jadi 65, saya 60 nih. Ya kan suka begitu kan bu ya. Nah, sama penjual dia suruh teman yang nawar. Ternyata yang nawar bukan 65, dari 80 ditawar cuma 75. Yang kayak gini-gini nih, ini yang disebut al-kadzbu, dusta dalam jual beli. Maka nuzi'at barakatu bai'ihima, akan dicabut tuh keberkahan jual belinya. Tuh. Jadi ketika kita dagang, ketika kita memberi kerja di sektor jasa, cobalah berpikir mindsetnya dirubah, bukan mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana cuan berkah. Saya nggak yakin saya koruptor tuh nggak ada penyakitnya. Ada saya iya tahu gitu. Saya kenal seseorang ya, tiba-tiba jadi kayak gitu-gituan lah begitu ya. Muda di bawah saya, sebutlah junior begitu. Begitu kita makan, kamu kenapa nggak makan ini? Bang sekarang sakit bang. Sakit. Jadi buat apa duit banyak kalau kemudian diabetesnya akut misalnya? Bukan berarti saya ingin mengatakan orang yang sakit diabetes tercela, enggak. Maksudnya orang-orang yang ini pengen dunia semua di tangannya. Buat apa kalau kemudian tuh duit 1 triliun tapi kalau kemudian dia stroke? Itu si hakim mafia hukum. Coba kalau stroke itu, buat apa cuma dipelototin doang tuh 1 triliun? Iya enggak? Buat apa coba? Iya kan? Buat apa punya emas 50 kilo di rumah? Buat apa? Mau diapain emas 50.000? Cuman dilus-lus doang. Iya kan? Makanya konsepnya ini. Jadi muslim itu harus produktif. Catat tuh baik-baik. Yang kedua nanti ketika melakukan transaksi jual beli, konsepnya bukan cari untung sebanyak-banyaknya kayak teorinya siapa Bapak ekonomi modern yang disebut barat itu? Hah? Bukan. Adam Smith dalam Sarwatul Umamnya itu. Bukan seperti kata Adam Smith, modal sedikit-dikitnya untung sebanyak-banyaknya, ya korupsi lah. Ngerampok nggak pakai modal dengkul doang. Yang benar itu adalah keuntungan berbanding modal, keuntungan berbanding resiko. Kan itu diajarkan Nabi, al-gurmu bil gurmi gitu. Kalau mau kaya ya ada resikonya, ada modalnya juga. Jangan kemudian filosofinya diganti dengan modal dengkul jadi presiden misalnya. Ya kan? Jangan sampai dengan modal sedikit-dikitnya kaya sebanyak-banyak ya. Nanti banyak nilai-nilai kita tabrak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Nabi SAW
pernah mengatakan gini, ma'akala ahadun qattun khair min amali yadihi. Kata Rasulullah, tidak ada yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada usaha jerih payah yang dihasilkan dengan tangannya. Makanya kadang-kadang suka mikir nggak, itu kok kuli bangun kayaknya enak banget makan, lahap sekali. Kita udah pilek-pilek, dia nggak ada pilek-pileknya. Iya kan, kita tuh sibuk kadang-kadang mau makan aja sibuk. Kita makan di mana? Sate Pinang mau makan di mana kita? Cari keliling-keliling, Senen udah masuk, mana lagi sono, Manggarai, nggak ketemu. Kuli bangunan ketemu warteg di belakang, lahapnya luar biasa enak sekali. Iya kan? Harusnya jadi pemikiran kita yang tanda kutip sepele-sepele seperti ini begitu. Fakta bahwa kadang-kadang yang namanya enak itu nggak juga berlandaskan harga yang mahal-mahal gitu. Nah, tadi ya, harus produktif, bahwa tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya. Maka kata Nabi, karena Nabiullah Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadihi. Dulu Nabiullah Daud itu makan dari jerih payahnya, jadi kerja. Nah ini maksud saya nanti begini, saya ada diskusi sama teman-teman itu tentang ya agak-agak filsafat sedikit lah, namanya kalam jadid. Bagaimana hari ini kita itu tidak terjebak dalam dialog hal-hal problematis dalam keyakinan daerah dulu. Contohnya misalnya di bawah misalnya, apakah Allah ada di atas arsy lagi duduk atau Allah tidak ada di atas arsy lagi duduk? Ya bukan berarti saya ingin mengatakan ini nggak baik, tapi kenapa nggak kita rubah saja, kita buat semangat bahwa, atau buat keyakinan, atau kalau kemudian kata filsuf itu sebagai ideologi baru. Marxis itu kan menciptakan ideologi tanda kutip ya, terserah kita sepakat atau nggak sepakat, tapi kemudian bisa menjadi pandangan hidup dan menjadi dasar gerak seseorang. Kenapa kita tidak menciptakan akidah yang baru yang membuat kaum muslimin ini hari ini yang suka mager ini, yang suka buang sampah sembarangan ini, yang suka ahlul ghibah wal jamaah ini, berubah jadi orang-orang baik, mengumpulkan kebaikan universal. Bahwa kalau kita melihat muslim itu, pasti muslim itu ketat sekali dalam masalah suap. Suap nggak dimakan, tapi diambil Ustaz, dia diambil, dibuang di jalan itu. Ya gitu ya kan. Kenapa diambil? Terpaksa. Ya terpaksa buang di jalan lah. Jangan terpaksa tapi jadi cilok misalnya. Saya nggak mau Ustaz. Terus uangnya mana? Ya udah di kantongnya, dibeliin lah. Ya jangan. Uang haram tetap haram. Kenapa kita tidak tanamkan sekarang keyakinan seperti itu gitu, bahwa sekarang itu kita buat teologi baru yang kalau kata Pak Haidar itu teologi ihsan. Saya teringat tuh ngomongan Pak Haidar, saya cuman iya. Saya coba kembangi ya. Akhirnya menurut saya salah satu poin yang harus kita ajarkan terutama dalam pengajian seperti ini adalah yang kelihatannya itu remeh-temeh tapi itu bisa merubah perilaku. Contohnya, maaf ya, apa yang saya sampaikan ini saya berharap nanti ini merubah perilaku kita dan menjadi landasan gerak kita. Bahwa kalau dagang jangan asal ada cuan, tapi kalau dagang pikirkan aspek berkahnya. Kadang-kadang kalau kita dagang nggak usah mikir untungnya, kadang-kadang mungkin ada barang atau item tertentu kita buat seri aja karena ada faktor lain, misalnya dia memang butuh, misalnya kita tukang jualan buku ya, kadang-kadang kita lihat ada orang potensial, udah bukunya kita gratisin misalnya. Tidak semua karena uang, begitu. Nah, ya. Oke, jadi kita musim yang produktif. Itu poin pertama. Poin kedua tadi, kalau cari kekayaan itu atau kalau dagang itu, kalau kerja itu basicnya adalah cari berkah, bukan sekedar cari cuan. Nah yang ketiga, Bapak Ibu-ibu maaf ya, Muslim memang harus kaya. Dulu Buya Anwar itu pernah ngomong, saya kaget saya. Saya kan nggak siap ketika dia bilang orang Muhammadiyah tolol semua. Saya pikir masih canda kan, orang tadinya ngomong canda-canda, terus dia tanya Reza, dia manggil saya Reza. Kalau sekarang udah pakai Ustadz dikit. Coba orang terkaya di Indonesia 10 ada nggak orang Muhammadiyah? Nggak ada Buya, saya bilang. Itulah orang Muhammadiyah tolol semua katanya.
Kaget saya mendengar ini. Wah, berarti saya tolol salah satunya. Walaupun saya tahu semangatnya Buya Anwar itu, artinya bagaimana Muslim itu juga menjadi kaya, karena dengan kaya kita bisa beri kebaikan. Ini jangan aum yang dikit itu yang diperebutkan. Udahlah aumnya dari 3 aum yang paling banyak napasnya dia, proposal datang ke dia semua. Iya kan? Kan realita nih, benar gak? Benar atau enggak? Loh kok jawabannya betul. Nah, Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa lil mu'mini. Kok jadi lupa jadinya. Kalau terjemahannya kurang lebih begini, tidak mengapa bagi orang beriman itu kaya, atau lebih tepatnya kalau kita lihat dalam kitab Syuruhul Hadis, tidak mengapa bagi orang beriman, bagi orang yang bertakwa itu memburu kekayaan. Ya, la ba'sa al-ghina limanittaqo gitu. La ba'sa bil ghina limanittaqo. Tidak mengapa memburu kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wasihatu khairun minal mal limanittaqo. Tapi kesehatan itu lebih utama daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Nah, ketika hadis ini saya baca syarah-syarah kitab-kitab ulama, ternyata memang satu, tidak ada larangan bagi orang beriman itu untuk kaya. Gitu. Tapi kan ada ustadz ceritanya kalau orang beriman itu harus zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita nggak punya mobil. Zuhud itu bukan berarti kita nggak punya perusahaan. Zuhud itu bukan berarti kita nggak punya jet pribadi misalnya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dalam tesisnya tentang zuhud, beliau mengatakan zuhud itu adalah tarku malaya'ni lil akhirah. Catat. Terjemahan Ibnu Taimiyah ini harus jadi pandangan kita kalau menurut saya ya, bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan arti untuk kehidupan akhirat kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan arti untuk kehidupan akhirat kita. Pertanyaannya, kalau kaya bisa zakat, berarti nggak untuk kehidupan akhirat kita? Berarti nggak? Ya, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya takut kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan nanti yang mau dicatat. Ini dulu diamalkan dulu ya. Yang paling penting poinnya kalau saya ringkas, Bu, apapun ceritanya, muamalah, interaksi di antara kita mesti dilandasi al-ukhuwah al-imaniyah. Ukhuwah karena agama, ukhuwah fillah tadi kata Rasulullah. Ya. Yang kedua, jangan dikira ya pertemuan kita yang singkat ini, hubungan baik kita ini kadang-kadang punya teman-teman kalau ngomongnya kasar kita kemudian harus sabar. Jangan dikira sabar kita itu sederhana. Upaya kita menjaga persahabatan kita walaupun kadang-kadang ngomong temennya kasar, kita tetap sabar biar jangan cerai-berai, itu surga. Orang kata Rasulullah, mau nggak kalian saya ceritakan siapa yang masuk surga? Para sahabat, iya mau. Nabi masuk surga, ya iya. Abu Bakar masuk surga, ya iya. Lalu kata Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki melakukan kunjungan atau seseorang melakukan kunjungan ke saudaranya, dia melakukan kunjungan itu karena Allah, masuk surga. Apalagi kita nih mempertahankan ukhuwah, masuk surga insyaallah. Ya. Yang ketiga, bahwa seorang muslim itu harus produktif, kerja keras dan kerja ikhlas. Maaf nih, kalau bisa pulang ngajar masih bisa diproduktifkan, produktifkan. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, dulu kalau guru pengen dapat tambahan, salah satu caranya ngapain? Oke lah, ngeles itu adanya di sini, kalau di kampung nggak ada. Ternak kambing, ngarit. Ibu percaya nggak kalau saya sampai sekarang masih ngarit? Percaya nggak? Saya punya kambing, tadinya 4 tapi mati 1. Tapi nggak apa-apa, sebelum mati saya sembelih, kita makan-makan. Akikahan anak saya sekalian, saya bilang. Punya domba saya berapa tuh ya? Domba saya 5. Saya nggak berani banyak-banyak karena takut kalau lagi hujan-hujan kayak gini nggak keburu ngaritnya. Nah kalau domba mencret kan bahaya. Nah, maksud saya cerita begini. Kalau kita bisa maksimalkan pendapatan kita selain ngajar misalnya, bisa lagi maksimalkan aja. Kenapa? Ada lebihannya bisa sodakoh. Saya bilang ke istri, kalau ada pendapatan kita, coba catat sektor-sektor pendapatan kita, mana aja pintu-pintu pendapatan kita, nggak usah nunggu nisab,
kalikan aja 2,5 langsung. Nggak usah nunggu, ya ini nisabnya belum, baru kepikiran mau infak atau mau sedekah atau mau zakat, jangan. Nah, saya happy kok. Orang ada saudara saya, kerabat saya, begitu saya kasih duit 100-200 ribu nangis, dia peluk-peluk saya happy. Nah, kalau kita bisa menebar banyak kebaikan, kenapa ditahan-tahan, ya kan? Gitu, kita harus produktif. Ya, poin selanjutnya, motivasi atau tujuan usaha kita atau dagang kita jangan hanya sekedar keuntungan, tapi keberkahan, ya. Dan yang terakhir adalah Muslim harus kaya, karena dengan kaya kita bisa menebar banyak kebaikan dan maslahat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.